Halo, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang isu-isu kependudukan dan keluarga berencana ya yang ada di Indonesia. Apa aja isu-isu kependudukannya? Kita simak ya. Jadi, masalah kependudukan dan KB di Indonesia itu kian hari bukannya kian eh, sederhana ya, namun justru semakin rumit. Nah, kok bisa ya semakin rumit? Nah, permasalahannya kependudukan dan KB di negara kita itu sudah sedemikian kompleks dan menjadi isu nasional yang harus dicarikan solusinya. Nah, sebenarnya isunya apa aja? Yang pertama, isu tentang sumber daya manusia. Yang kedua, menikah usia muda. Yang ketiga, melahirkan usia muda. Yang keempat, minimnya pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak. Yang kelima, kurangnya perencanaan keluarga. Dan yang terakhir adalah ledakan pasca pandemi. Ya, kita akan membahas satu persatu isu kependudukan dan KB yang dimaksud ya. Yang pertama, tentang kualitas SDM. Nah, sumber daya manusia ya. Jadi, perlu teman-teman perhatikan juga bahwa sekitar 30% SDM ya yang ada di Indonesia itu memiliki kualitas di bawah standar. Nah, SDM yang seperti apa ya? Mulai dari pendidikan, pola berpikirnya yang zaman now ya, apalagi sekarang sudah pandemi itu akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian cara menyikapi sesuatu hal itu juga berbeda. Jadi sumber daya manusia ini standarnya menurun gitu. Kemudian ketidaksiapan pasangan di saat menikah itu menimbulkan banyak resiko kesehatan. Jadi bukan hanya aku kamu menikah ya atau pokoknya aku sayang kamu, nah kita menikah aja. Bukan berarti seperti itu ya, tapi harus dipersiapkan. Ya persiapannya ya mulai dari eh, pendidikannya, apakah memang sudah oke, kemudian pekerjaan, sosial ekonomi, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kadang itu belum sampai berpikir sejauh itu gitu ya, yang namanya pasangan muda itu, sehingga banyak menimbulkan resiko kesehatan saat mengalami atau saat sudah hamil gitu. Ya, terjadi perdarahan pada saat kehamilan, persalinan, atau bahkan saat nifas gitu ya. Karena 50% kematian ibu itu memang disebabkan karena perdarahan. Lah kok bisa ya? Karena tidak ada perencanaan sebelumnya. Pemeriksaan atau kunjungan saat kehamilan juga bolong-bolong gitu ya. Minum vitamin juga kadang iya kadang enggak. Status gizinya juga kadang enggak dipantau dan seterusnya. Nah, itu yang menyebabkan kualitas di bawah standar untuk SDM-nya. Nah, selanjutnya menurunkan kemampuan pasangan muda untuk menghasilkan generasi baru yang berkualitas. Lah, kalau makan aja seadanya, karena pokoknya sepiring berdua ya, sehingga dapat menurunkan kemampuan dan menghasilkan generasi yang kurang berkualitas gitu ya teman-teman, mohon diperhatikan lagi saat Anda sudah merencanakan pernikahan di usia muda boleh gitu ya, siapa sih yang nggak boleh, tetapi memang harus dengan matang gitu ya. Oke, yang kedua itu tentang menikah usia muda. Nah, ini ya. Jadi, satu dibanding atau satu dari 9 anak perempuan berusia 20 sampai 24 tahun yang sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Jadi, bandingannya dari 9 perempuan yang usianya 20 sampai 24 tahun ini, satu itu pasti ada yang usianya kurang dari 20 tahun. Nah, saat ini ya ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia ya. Bukan di mana itu? Bukan hanya di Indonesia saja tapi ini sudah di
dunia. Nah, dari segi apa? Ya dari segi angka perkawinan anak secara global. Coba Anda bayangkan bahwa kita itu di dunia ini ada 195 negara. Nah, kita itu menempati urutan ke-8 yang memang angka perkawinan anaknya itu lebih tinggi gitu ya dibanding dengan negara-negara yang lain, yaitu nomor 8. Nah, banyak di antara mereka itu tidak memahami tentang masalah bagaimana sih mengatur jarak kelahiran yang aman, kelahiran agar anak itu juga bisa menjadi anak yang sehat dan tidak mengalami stunting atau gagal tumbuh. Itu mereka kurang paham dengan hal itu gitu loh. Nah, harusnya bagaimana nih kalau menikah usia muda? Harusnya atau solusinya perlu ada bimbingan konseling dulu sebelum menikah. Jadi ada kayak untuk perencanaan perkawinan, untuk belajar tentang ekonomi, belajar tentang kesehatan sebelum menikah secara sah gitu ya. Jadi ada misalnya ada pendidikan perkawinan, itu contoh-contohnya. Jadi mungkin saja ini juga bisa ini ya dijadikan sebagai solusi gitu ya untuk menekan jumlah kelahiran pada usia muda. Kemudian selanjutnya yang ketiga, melahirkan usia muda. Jadi setiap tahunnya itu banyak sekali bayi yang dilahirkan oleh orang-orang yang masih berusia 15 sampai 19 tahun. Coba bayangkan itu ya. Jumlahnya itu mencapai 1,5 juta orang. Bayi-bayi yang lahir dari ibu yang masih sangat muda itu akan berpotensi lahir dengan ukuran di bawah standar. Maksudnya itu prematur ya. Jadi lahir sebelum waktunya. Itu mencapai 20%. Nah, sementara kita semua itu juga telah memahami bahwa perempuan itu sebaiknya tidak menikah di bawah umur 20 tahun. Karena apa? Ya, karena organ reproduksi juga belum siap. Bisa menyebabkan hamil yang tidak sehat, mengalami perdarahan. Nah, ini salah satunya juga ya, juga dapat menyebabkan kanker serviks atau kanker mulut rahim gitu ya. Nah, itu perlu jadi perhatian juga. Nah, isu yang keempat itu minimnya pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak. Pokoknya setelah menikah muda, melahirkan, lupa. Belum disiapkan itu untuk pendidikan anak itu seperti apa sih yang benar gitu ya. Kadang ibu itu stres karena aduh anaknya kok susah diatur. Kemudian sebelum 6 bulan itu sudah diberikan MPASI dini atau makanan pendamping ASI dini. Nah, itu yang benar-benar harus kita tekankan ya, harus kita memberikan pendidikan yang cukup terkait dengan minimnya pengetahuan dan edukasi tumbuh kembang anak itu sendiri gitu. Nah, hingga saat ini kesadaran untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan ya, atau yang dinamakan dengan 1000 HPK belum sesuai dengan harapan. Nah, sementara kecukupan asupan nutrisi dan gizi pada rentang usia tersebut menjadi kunci agar bayi yang dilahirkan itu menjadi generasi baru yang unggul dan berkualitas. Seperti ini nanti. Nah, keluarga yang bahagia. Anak yang tidak cukup mendapatkan asupan gizi dan nutrisi itu bisa mengalami gizi buruk gitu ya. Yang nantinya juga dapat memicu terjadinya stunting. Apa stunting itu ya? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Bukan berarti dia kerdil ya, berbeda ya antara stunting dengan kerdil gitu ya, atau pendek gitu. Nah, kalau sudah terjadinya stunting, maka SDM itu juga akan menurun loh saudara ya. Jadi mohon dicermati lagi. Oke, kita lanjut ke yang kelima, tentang kurangnya perencanaan keluarga. Nah, remaja saat ini tuh perlu diajak memahami. Memahami apa ya? Memahami pentingnya 5 tahapan kehidupan. Ingat ya, 5 tahapan kehidupan mulai dari bagaimana sih cara melaksanakan pola hidup yang sehat,
kemudian meraih cita-cita melalui pendidikan yang baik, bukan sampai ke pendidikan dasar aja, tetapi kalau bisa itu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi pendidikannya. Kemudian setelah pendidikannya baik, memiliki karir atau pekerjaan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita nggak mengandalkan satu pekerjaan aja. Maksudnya gini, oh yang bekerja kan laki-laki, yang perempuan kan di rumah. Ingat ya, sekarang ada emansipasi wanita. Stratanya antara laki-laki dan perempuan itu juga sama. Jadi tidak ada yang kalau laki-laki harus bekerja di luar. Kalau yang perempuan khusus untuk mengurus anak, nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus kalau bisa balance semua. Jadi kalau saat nanti ada sesuatu masalah atau ekonomi ya, pasti bisa menghandle semuanya gitu. Selanjutnya mana nih? Nah, oke. Sama ya. Menjadi anggota masyarakat. Jadi kita harus bersosialisasi gitu di masyarakat. Nah, ini menjadi jalan mempersiapkan remaja agar siap menjadi orang tua pada waktunya. Maksudnya pada waktunya bagaimana ya? Kalau memang siap secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi, oke ya. Tapi kalau pokoknya siap jasmani aja, siap pokoknya nekat. Nah, nanti untuk rezeki ada yang atur. Iya, memang rezeki itu ada yang atur. Hidup mati itu ada yang atur. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya percuma ya. Jadi harus merencanakan keluarga yang matang dan berkualitas gitu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, ledakan kelahiran pasca pandemi. Oh iya, untung saya ingat ya, mumpung ingat, ada 8 fungsi keluarga yang semuanya itu dapat tercakup di dalam prinsip asah, asih, dan asuh demi mewujudkan ketahanan keluarga. Jadi keluarga yang asah itu maksudnya adalah mengasah kemampuan bersosialisasi lah. Kalau pasangan itu sendiri itu nggak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, maunya pokoknya di rumah hidup berdua dengan tenang, nggak bisa seperti itu. Namanya makhluk sosial ya, kita itu manusia, sehingga ya harus mengasah kemampuan bersosialisasi. Kemudian menerapkan nilai agama dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, sedangkan asih itu adalah fungsi cinta kasih dan bereproduksi. Kalau untuk asuh itu fungsi ekonomi dan perlindungan sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas. Nah, dengan ukuran 3 dimensi yang tentram, mandiri, bahagia, maka akan terwujud keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Oke. Nah, selanjutnya dengan laju pertumbuhan yang 1,25% saat ini, penduduk itu bertambah 3,2 juta orang setiap tahun. Jadi 3,2 juta orang setiap tahun itu seberapa sih? Anda tahu penduduk Singapura? Nah, seperti itu. Ya. Ya, berarti setiap tahun itu penduduk Singapura itulah, maksudnya kan penduduk Singapura sedikit ya, sekitar 3,2 juta. Tapi kalau ini per tahun berarti kan tambah banyak banget gitu ya. Nah, salah satu cara meredamnya ialah dengan menggelorakan kembali program Bangga Kencana. Nah, perlunya dibangun kampung-kampung KB, tapi apalagi sekarang sudah ada pandemi ya COVID-19, sehingga program Bangga Kencana terancam gagal. Nah, diketahui bahwa ada 17,5% angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki ya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Karena apa? Ya karena memang mengharuskan di rumah gitu ya. Jadi usia reproduksi juga sehingga ya dapat meningkatkan angka ini ya kehamilan gitu saat pandemi. Itu juga sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Memang seperti itu adanya gitu. Nah, untuk itu patut diantisipasi adanya ledakan kelahiran anak yang bisa membuat
penambahan jumlah penduduk Indonesia 9 bulan mendatang, melebihi 3,2 juta jiwa. Nah, itu tadi adalah isu-isu kependudukan dan KB yang ada di Indonesia. Jadi solusinya Anda sebagai tenaga kesehatan juga harus semangat ya di dalam memperjuangkan atau menggelorakan kembali program Bangga Kencana, atau untuk paling tidak itu meminimalkan gitu ya, atau mengikuti program ya dari pemerintah bahwa untuk KB itu usianya sekian sampai sekian gitu ya. Jadi ada menjarangkan kehamilan, fase menunda kehamilan, dan fase untuk mengakhiri kehamilan. Nah, itu yang perlu kita terapkan nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat untuk kita semua.